Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Saat perang besar Marineford, kita semua dikejutkan dengan kematiannya Ace di tangan Akainu. Kematian Ace ini merupakan kejadian besar dan menghebohkan dunia One Piece. Pada perang ini kita semua tahu bahwa Ace adalah putra dari Raja Bajak Laut Gold Roger. Orang yang bertanggung jawab atas kematian Ace ini adalah orang yang sangat kuat dan memiliki jabatan tinggi di Angkatan Laut, yaitu Akainu atau Sakazuki. Pada saat perang Marineford itu, kedudukan Sakazuki masih seorang admiral yang setara dengan Kuzan dan Borsalino. Dalam perang puncak di Marineford, Akainu juga mengincar Monkey D. Luffy dan Portgas D. Ace. Alasannya bukan hanya karena mereka adalah bajak laut, tetapi juga karena mereka memiliki darah terkotor. Luffy adalah putra Monkey D. Dragon, pimpinan tentara revolusi. Sedangkan Ace anak Gold Roger, sang Raja Bajak Laut. Membunuh mereka adalah hal tepat bagi Akainu sesuai dengan prinsip keadilan absolut. Pada saat perang puncak Marineford, Akainu menghabisi nyawa Ace. Ace sebenarnya bisa saja melarikan diri, tetapi dia terpancing oleh omongan Sakazuki pada saat itu, dan berbalik melawannya. Sakazuki memang ahli dalam menghasut lawannya. Dia mampu menghasut Squad, hingga membuat Squad berani menusuk Shirohige, orang yang ia panggil ayah. Saat Ace melawan Sakazuki, Ace sangat terdesak karena yang ia lawan adalah seorang admiral yang memiliki kekuatan besar. Setelah itu Sakazuki mengganti sasaran, ia menyerang Luffy yang sedang kehabisan tenaga. Luffy nyaris saja mati terkena pukulan magma Akainu itu. Berkat Ace, Luffy selamat, karena Ace menghentikan pukulan magma Sakazuki tersebut, tetapi Ace terluka parah hingga membuatnya mati. Luffy sangat marah akibat apa yang terjadi pada saat perang itu. Tak hanya Luffy, kita juga dilihatkan kalau Ace dan Luffy punya saudara lain, yaitu Sabo. Sabo yang membaca berita di koran menjadi sadar dari lupa ingatan juga marah besar. Baik Luffy maupun Sabo sama-sama punya dendam yang membara pada Sakazuki. Meski begitu, menurut kami yang akan melawan Sakazuki adalah Sabo dan bukan Luffy. Tapi apakah Sabo bisa mengalahkan Sakazuki? Nah, simak pembahasan kami kali ini. Kami yakin Sabo akan melawan Sakazuki sendiri. Pertarungan mereka akan menjadi duel pembalasan dendam. Sedangkan Luffy akan tiba di mana saat ia akan melawan Kurohige. Selain antara Kurohige dan Luffy sama-sama ingin menjadi Raja Bajak Laut, Luffy pun punya motivasi balas dendam, karena Kurohige lah yang mengalahkan dan menyerahkan Ace ke Angkatan Laut, sehingga Ace mati di tangan Angkatan Laut. Sabo merupakan anggota staf pasukan revolusi dan Sakazuki merupakan seorang fleet admiral dari Angkatan Laut. Meskipun musuh dari pasukan revolusi adalah pemerintah dunia, dan Angkatan Laut berada di pihak pemerintah dunia, tak aneh jika suatu saat Sabo bentrok dengan Sakazuki. Sakazuki atau yang punya nama alias Akainu, Anjing Merah, adalah tokoh utama bagi Angkatan Laut. Dia memegang prinsip keadilan absolut, yang membuatnya menghalalkan segala cara, asalkan keadilan yang dia bela berhasil menang. Akainu juga bertanggung jawab atas pemusnahan Ohara hingga ke akar-akarnya. Setelah mengetahui, orang-orang Ohara menemukan asumsi tentang Void Country dan pemerintahan dunia, tugas Angkatan Laut adalah memusnahkan mereka. Sempat ada kapal yang mengangkut penduduk Ohara yang bukan ilmuwan, berlayar untuk menyelamatkan diri. Namun bahkan kapal itu ditenggelamkan meriam Angkatan Laut atas perintah Akainu, demi tidak munculnya bibit ancaman bagi pemerintah dunia di masa yang akan datang. Meskipun Nico Robin lolos berkat bantuan Kuzan, kekuatan dari seorang fleet Admiral Sakazuki ini bisa dibilang terlalu kuat.
Sakazuki mampu memenangkan duel melawan Kuzan selama 10 hari, yang menyebabkan pulau itu sebagian diisi oleh es dan sebagian mati. Tetapi Sabo tidak kalah hebat dari Sakazuki. Sabo juga memiliki gaya bertarung yang unik. Sebelum memakan buah iblis, Sabo adalah petarung yang hebat. Ia mampu menjadi pasukan staf revolusi, bahkan memiliki jabatan tinggi di sana. Pada saat perang puncak Marineford, Ace tewas oleh Akainu karena ingin melindungi Luffy. Namun 2 tahun setelah kejadian tersebut, Mera-Mera Noni yang sempat dimiliki oleh Ace dimakan oleh Sabo. Oleh karena itu, pertarungan antara Sabo melawan Akainu akan menjadi sangat ideal. Sebagai pimpinan tentara revolusi, yang dengan mudah mengalahkan komandan Nonko seperti Jesus Burgos, dan menghancurkan wakil Admiral Bastille, Sabo akan memiliki lawan sepadan pada diri Akainu. Mereka juga dibesarkan dengan 2 prinsip yang berbeda. Sabo ingin menegakkan kebebasan yang tidak akan muncul selama masih ada pemerintah dunia. Sementara Akainu adalah muka dari pemerintah dunia melalui kekuatan militer angkatan laut. Dibumbui dengan dendam Sabo atas kematian Ace, pertarungannya dengan Akainu bakal sangat menarik. Selain itu, kekuatan mereka juga mirip. Mera-Mera Noni milik Sabo diadu dengan Magu-Magu Noni milik Akainu. Memang jika hanya bicara kemampuan buah iblis, Akainu lebih unggul karena kekuatannya adalah kekuatan magma. Tetapi Sabo juga gak kalah hebat. Saat Arch di Dressrosa, Sabo memperlihatkan kemampuannya beradaptasi dengan Mera-Mera Noni. Dalam waktu singkat Sabo berhasil menguasai Hikage milik Ace. Selain itu Sabo juga mampu melapisi senjatanya dengan api, seperti ketika melawan Fujitora. Hal itu membuktikan bahwa Sabo mempunyai bakat besar menguasai Mera-Mera Noni secara maksimal. Penguasaan kekuatan buah iblisnya benar-benar mengagumkan. Mungkin saja ini berkat bakat alaminya. Saat ini sepertinya Sabo telah benar-benar menguasai kekuatan dari Mera-Mera Noni. Namun ia masih membutuhkan waktu sebelum siap bertarung menghadapi magma dari Akainu. Melalui latihan, terdapat kemungkinan besar Sabo akan menemukan teknik baru atau tahap awakening buah iblis Mera-Mera Noni miliknya. Sabo mungkin saja berhasil mengeluarkan awakening buah iblis apinya. Bisa saja api milik Sabo menjadi lebih panas, bisa saja Sabo dapat mengeluarkan api biru, yang memiliki tingkatan lebih panas ketimbang api merah. Lebih hebat lagi, apabila Sabo bisa mencapai tahap dapat mengeluarkan api putih, yang lebih panas dari api biru, atau bahkan api hitam, yang diyakini api yang paling panas yang pernah ada. Jika seandainya kemampuan Sabo sudah mencapai awakening, ia pasti sudah bisa menandingi panas dari magma Akainu. Tentu saja Sabo tidak akan mengandalkan kekuatan buah iblisnya saja, Sabo juga seorang yang bisa menggunakan Haki Bushoku. Dengan kekuatan buah iblis serta kombinasi dari Bushoku Haki, Sabo pasti dapat membuat Sakazuki kerepotan. Bukan hanya itu, Sabo juga memiliki kemampuan bela diri yang unik, serta gerakan yang cepat dan lincah. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut potensi Sabo menang melawan Akainu maka akan menjadi lebih besar. Dengan kematian Ace, Sabo memiliki tekad yang besar untuk balas dendam. Tekad yang besar juga sangat berpengaruh dalam sebuah pertarungan. Jadi Sabo pasti bisa mengalahkan Sakazuki dalam pertarungan. Nah itu tadi pembahasan teori tentang pembalasan dendam Sabo melawan Akainu. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama memiliki pendapat yang berbeda silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk Nakama yang sudah mensupport channel ini. Bagi Nakama yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dengan bantuan Nakama kami lebih semangat membuat video lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.